Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di ruangan ini, Ballroom 2 ya. Siang ini kita akan mengadakan panel discussion on navigating retail disruption, lessons from market insight and financial innovation, yang akan dibawakan oleh Bapak Husni Fuad selaku Country Manager Indonesia sebagai salah satu panelis, dan juga Bapak Hanindya Narendrata atau akrab dipanggil Pak Drata ya, selaku Presiden Director and CEO dari kompas.co.id atau PT Telunjuk Komputasi Indonesia. Dan sebagai moderator adalah Ibu Stefani Manurung. Beliau adalah Business Development Manager dari Capillary Technologies Indonesia. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Satu lagi. Oke, silakan Ibu. Kita berikan aplaus dulu buat para panelis dan juga moderator. Oke, terima kasih Bu Flora sudah introduction-nya. Ya, sebelum kita mulai untuk diskusi hari ini, jadi hari ini kita akan diskusi mengenai financial dan market insight. So, thank you buat Pak Husni, Pak Drata atas kesempatannya hari ini. Kita relax aja, diskusi santai. Sebelum kita diskusi, tentu aja nanti dari Pak Husni sama Pak Drata akan sharing mengenai financial dan market insight. Please. Saya mulai Bu? Iya Pak Husni dulu. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Stefani. Mas Drata saya duluan ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Izinkan saya share sedikit. Kami ini dari sebenarnya Brankas itu bukan Brankas kotak ya, tapi kita lebih dari industri digital financial services. Ibu Bapak tahu bahwa belakangan ini kita memang cross industry ya, ekosistem mungkin kita sering dengar, collaboration dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini saya pengen share sedikit, jadi gimana kita di cross industry itu bisa saling kerjasama, bisa membangun bisnis lebih menghasilkan dan seterusnya. Mungkin bisa next. Jadi kalau kita konteksnya adalah digital transformation, mungkin konteks dari event ini kan lebih banyak bicara tentang ini. Nah itu biasanya kita secara garis besar bicara tentang gimana kita bisa menginnovate nih bisnis model kita continuously. Jadi jangan sampai nanti orang di luar yang atau pesaing kita yang baru yang menginnovate industri tersebut. Itu pertanyaan pertamanya kan. Yang kedua being lean. Jadi kita lari cepat. Itu jadi kalau dulu strategi itu dibangun 3 tahun sampai 5 tahun, sekarang kita cukup buat prototype. Kemudian strategi tersebut dioptimize sesuai dengan perkembangan atau feedback dari pasar. Yang ketiga ini juga kayaknya kita sudah jalani bersama mungkin di semua industri untuk mendigitize core, jadi ada banyak sekali Mas Drata ini nanti mungkin share pengalaman beliau di retail industry yang mengonlinekan offline operation dan seterusnya, itu termasuk ini. Kemudian apa yang Brankas sebenarnya focusing dalam konteks ini adalah dua hal di terakhir ini, gimana kita meng-create values untuk customer kita melalui data, kemudian yang terakhir adalah how we are open to broader ecosystem. Jadi kalau di retail sendiri mungkin ekosistemnya kalau lebih luas ya industri lain gitu, atau mungkin lebih luas lagi ke negara lain. Dalam presentasi ini saya nggak akan share banyak, tapi share hanya yang terakhir gitu. Next. Dari konteks digital financial services ini data informasi publik ya, saya dapatkan dari Google Research. Jadi kalau kita bicara tentang financial services apa aja sih? Jadi pertama ya pastinya payment. Kemudian ada product investment. Kita sekarang banyak kan ya digital platform untuk investment. Payment sudah nggak usah ditanya lagi.
kemudian lending juga pinjaman juga banyak sekali dan itu semuanya kecenderungannya naik. Dan ini adalah menggambarkan bukan keseluruhan financial industry atau financial services, tapi khusus untuk digital financial services. Compounded annual growth rate-nya itu naik terus dari tahun ke tahun. Nah ini yang nanti akan coba kami gambarkan bagaimana retail bisa menawarkan atau menjadi bagian dari ekosistem financial ini. Dari konteks berangkas kita pengen all of this bisa diakses oleh lebih banyak audience. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali yang bisa dibilang unbanked dan juga ada juga yang underserved. Jadi kalau unbanked itu mungkin masih 50% dari populasi kita itu unbanked. Underserved itu maksudnya mungkin kita punya tabungan, punya akses ke payments, tapi kita belum punya investment dan sebagainya. Next. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi gimana industri itu sekarang sudah petani ikan sudah di-embed dengan financial services. Jadi mereka bisa buka tabungan di e-fishery, kemudian di e-commerce juga mereka bisa buka atau membeli produk-produk investasi seperti emas dan sebagainya. Next. Ini juga beberapa contoh yang lain. Kalau payment mungkin kita sudah sehari-hari temui bahwa banyak sekali payment methods yang bisa kita gunakan ketika customer belanja di dalam warung atau di dalam toko kita. Next, saya cepat saja menyampaikan ini, nanti kita lebih banyak mungkin ke arah diskusi. Ini juga ada beberapa contoh yang kita mungkin mengambil beberapa contoh dari retail market di sini yang sudah kita kenal lah untuk melakukan bisnis cash in, cash out, offline to online dari sisi financial services. Yang terakhir ini, next mungkin di slide terakhir ini menggambarkan bagaimana sebenarnya teman-teman atau rekan-rekan di industri retail bisa mengenerate new revenue source. Jadi ada peluang untuk menghasilkan revenue baru selain menjual dari produk yang Bapak Ibu sekalian jual. Jadi gerai-gerai yang ada di retail network tersebut bisa menjadi revenue generator lah. Jadi tambahan produk. Jadi bisa dengan ditambahkan produk pinjaman, produk payments dan sebagainya yang nantinya tentunya dari bisnis model itu ada bentuk insentif mungkin ya dari sisi yang sebelah sini. Jadi ada insurance, payments, loan dan sebagainya. Dari berangkas setelah connect dengan banyak sekali bank, dari sisi mereka keuntungannya ya tentunya mereka ingin akuisisi customer, jadi yang unbanked dan underserved. Kemudian dari sisi yang sebelah sana tentunya itu menjadi peluang baru terhadap untuk menghasilkan revenue source gitu, untuk menghasilkan pendapatan baru. Dan kalau Bapak tadi Ibu lihat di dalam CAGR penggunaan payments, loan dan sebagainya itu kalau misalnya penggunaannya itu banyak ya, insentifnya tersebut akan transaction based dan itu terus menerus akan mengenerate revenue. Nah, apa yang Berangkas lakukan adalah kita mengintegrate, kemudian kita juga membantu dalam proses onboarding Bapak Ibu sekalian ke bank, kemudian juga kita membantu dalam proses bank di knowing your business dan knowing your customer dan seterusnya. Kira-kira demikian yang kami sampaikan. Jadi untuk detail dan diskusi selanjutnya mungkin bisa melalui panel discussion nanti ataupun bisa mengunjungi booth kami di sebelah. Terima kasih pagi. Iya. Terima kasih Pak Husni untuk paparannya barusan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ini memang menguntungkan sekali karena merupakan additional revenue untuk retail. Dan juga memang hari ini kita fokus ke dua hal, yang pertama adalah creating values data, yang kedua membuka kembali ekosistem yang lebih luas. Oke, selanjutnya sebelum kita tanya jawab ada Pak Drata yang akan melanjutkan mengenai market insight. Pak Drata silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Bu Flora atas undangannya dari Hipindo, Bu Stefani, Pak Husni, terima kasih, Bu Febi, terima kasih yang ada yang membantu. Boleh next sedikit Bu. Ya,
Perkenalkan saya Hanindya Narendrata, saya bisa dipanggil Drata, saya CEO dari kompas.co.id. Hari ini akan banyak berbicara tentang e-commerce khususnya ya, konteksnya e-commerce di dalam dunia retail dan kita mau lihat sebenarnya sejauh apa sih peran e-commerce di dunia retail ini, khususnya mungkin kita bisa lihat nanti 10 tahun terakhir seperti apa dan baru-baru ini after pandemic seperti apa dan bagaimana peran pentingnya data untuk mendukung usaha kita di dunia e-commerce begitu ya. Tadi saya terinspirasi sama Pak Sandiaga Uno tuh, mulainya pakai pantun. Boleh pakai pantun juga nggak ya? Nggak mau kalah ya orangnya ya. Tadi minta cakep, kalau sekarang cakep juga boleh ya. Oke, ikan hiu, ulang dulu ya. Oke, ikan hiu makan kedondong. Sebelum mulai yuk senyum dulu dong. Ya. Itu aja ya, belum sejago Pak Sandiaga Uno. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua, thank you. Oke, boleh next? Ya jadi pertanyaannya sebenarnya seberapa besar e-commerce itu sudah mendisrupsi dunia retail begitu ya. Boleh next. Ya kalau kita lihat mungkin saya mau coba untuk Bapak Ibu yang di sebelah kanan mungkin saya fokus di layar yang sebelah sini ya. Kita lihat di sebelah kiri itu sebenarnya sangat menarik dari kalau di tahun 2013 itu e-commerce itu kontribusinya 8 miliar dolar. Itu dalam 7 tahun di tahun 2020 itu naik menjadi 30 miliar dolar. Menariknya lagi 3 tahun terakhir di kala pandemi itu naik langsung ke 53 billion dolar. Artinya dari 2013 sampai 2020 itu kira-kira naiknya kalau kita kurangin simple math 22 miliar. Tapi dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu 25 miliar. So imagine hal ini nggak akan berhenti sekarang gitu, kemungkinan besar akan naik terus. Dan di 2020 kalau nggak salah sebuah riset dari Tech Indonesia gitu, dia mengabarkan bahwa kontribusi e-commerce di retail Indonesia itu 20% katanya. Dan di 4 tahun sebelumnya itu cuman 2% kalau nggak salah. Jadi saya belum tahu data terupdate-nya di 2023 kontribusinya seperti apa, tapi kita berani yakin bahwa ini akan terus tumbuh. Sehingga apakah e-commerce ini akan jadi disrupsi atau ini peluang baru buat si retail, nah ini yang tergantung kita semua bagaimana melihatnya ya. Ya kalau dari online buyer sendiri mungkin kita semua tahu datanya terus growing dalam 2 tahun terakhir itu saat ini yang udah pernah belanja online 179 juta dari total populasi kita sekitar 250 juta. Di sini ada yang belum pernah belanja online? Udah semua ya, orang di sini jualan online juga pasti ya. Gitu. Oke, so ini kondisinya saat ini, boleh next. Ya ini lagi-lagi data pendukung, Pak Rudiantara, Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia dan mantan Menteri Menkominfo itu ya. Dia bilang bahwa e-commerce jadi penopang ekonomi 2023. Dan di kompas.com menyatakan bahwa e-commerce global juga diperkirakan tumbuh 25% lagi sampai 2027. Jadi it's interesting, tadi Pak Sandiaga Uno juga, apa tadi G yang ketiga, gaspol katanya ya, gali setiap potensi online gitu. Jadi emang ini merupakan inisiatif dari pemerintah juga gitu. Boleh next. Nah sayangnya dari kami saat ini banyak bekerja sama atau membantu teman-teman brand, khususnya di industri FMCG untuk berjualan di online. Kami membantu mereka untuk menyajikan data-data di online dan mengelola toko online-nya juga, begitu sebagai e-commerce enabler. Jadi ada 3 hal yang dirasa nih jadi tantangan nih. Yang pertama, untuk dapetin market atau data market di online itu susah sekali, khususnya yang real time. Jadi imagine mau masuk ke dunia online, pada nanya, emang online segede apa sih marketnya? Gitu ya, biasanya gitu ya dari manajemen. Emang sekarang waktunya untuk ke online gitu.
Siapa sih yang udah masuk di online gitu? Emang kalau jualan di online kenapa gitu? Siapa kompetitornya gitu kan? Kemudian kalau udah dapat datanya biasanya terlambat, udah 3 bulan atau 6 bulan setelahnya. Kalaupun udah dapat datanya, akan sulit sekali juga untuk mengolah datanya, karena bisa datanya banyak gitu kan, kompleks. Saat ini semua orang di brainwash dengan big data ya, betul ya, semua udah dengar ya big data. Pertanyaannya, dari big data menjadi actionable insight, gampang apa susah? Katanya pada susah gitu. Suka data tapi baca datanya bingung, apalagi ke eksekusinya nanti gitu ya. Akhirnya balik lagi ke intuisi. So ini 3 hal yang jadi tantangan. Boleh next? Jadi gimana untuk kita bisa survive bahkan berselancar memanfaatkan distribusi di e-commerce ini? Next. Ini tadi kita bilang bahwa data itu big data banyak, ini cuman ya berapa row, berapa kolom ya. Tapi kalau kita lihat lagi, data itu di big data di e-commerce itu banyak, ada data penjualannya, data produknya, data SKU, data brand, data dari segi waktu, banyak banget. Nah, coba next. Ini yang penting dimiliki oleh brand. Bagaimana sebuah atau sekelompok big data tadi disajikan dengan sangat mudah. Sorry, boleh balik dulu. Ya, sajikan dengan mudah dan almost real time. Imagine hari ini saya berdiri di sini tanggal berapa? Hari ini 14 Agustus ya? Atau 15 Agustus. Ini data real nih. FMCG seminggu terakhir, 7 Agustus, 13 Agustus. Ya, tanggalnya. Itu dari kategori perawatan kecantikan, makanan minuman, kesehatan, ibu bayi, kita bisa lihat total kira-kira hampir 1 triliun. 800 miliar ya di situ angkanya. Imagine kita di dunia data tuh enaknya kita bisa immediately dapat data. Dulu kita ngomong SEO, SEM, hari ini kita berdiri di sini, kita tahu kemarin berapa orang pengunjung toko kita, berapa orang yang jualan gitu. Sama halnya dengan e-commerce, saat ini juga kita sebenarnya bisa mendapatkan data tersebut secara almost real time. Gitu. Ini ada di dashboardnya Kompas semua. Boleh next? Oke, nah pertanyaannya setelah dapat data-data kayak tadi, dashboard kayak tadi, sekarang gimana untuk menjadikannya menjadi actionable insight? Apa sih manfaatnya data-data tadi? Saya mau kasih lihat 3 contoh, ini dari our partner, saya nggak bisa sebutin brandnya apa, mohon maaf, tapi saya akan coba pandu kira-kira data apa yang bisa dinikmati dan menjadikan itu jadi sebuah actionable insight. Boleh next? Jadi ini ada satu brand dia awalnya makanan minuman, gitu. Dia cukup kuat di R&D-nya, gitu. Lalu dia somehow datang ke kita nanya, mau dong subscribe data di kategori beauty. Jadi bayangin ini industri dia makanan minuman, khususnya minuman, lalu dia subscribe beauty karena dia dengar beauty di online itu gede banget. FYI itu kira-kira setahunnya kalau beauty itu kalau nggak salah di e-commerce itu sekitar 5-6 triliun gitu. Boleh next? Nah sekali lagi next ya. Jadi yang dia lihat ternyata di bulan Maret sampai Juni 2022 itu serum wajah ya. Jadi kategori beauty, subkategori serum wajah itu paling tinggi penjualannya dibandingkan dengan kategori-kategori beauty lainnya. Sebesar kira-kira 700 miliar. Dari sini dia terinspirasi, bisa nggak ya bikin serum yang diminum? Gitu. Akhirnya dia bikin serum yang bisa diminum. Nah udah bisa nebak apa brandnya kayak nih. Ya udah ketebak. Next. Akhirnya dia bikin serum yang bisa diminum dan hasilnya dia bikin beberapa produk serum yang bisa diminum dan dalam 1 bulan di bulan Juli 2022 produk-produk tersebut contribute 1,4 miliar di online langsung dari R&D-nya. Itu contoh pertama. Jadi bagaimana dengan data kita bisa bikin produk yang
yang unik dan serve the market gitu, yang disukai market. Gitu ya. Contoh kedua, boleh next. Jadi ini brand kesehatan gitu ya, di pandemi ini brand-brand kesehatan, vitamin dan sebagainya masuk ke online, health juga salah satu yang tertinggi sekitar 6 triliun setahun. Jadi dia lihat kok kayaknya market share saya dibandingin kompetitor yang sama-sama health kok agak jauh gitu, harus ngapain? Next. Lalu dia lihat, oh ternyata, next sekali lagi, maaf. Jadi jumlah seller yang berjualan produk kesehatan atau dalam hal ini vitamin dan kawan-kawan itu sebenarnya ada 14.000 total dalam kurun waktu Oktober 2022. Nah, dari 14.000 itu dia lihat, boleh next. Dia lihat dia punya 687 seller dari 14.000 itu, yang jadi 687 seller ini sudah berjualan produknya dia, gitu ya. Boleh di next sedikit biar kelihatan ya, 687. Jadi yang dilakukan, saya pengen tahu kompetitor saya itu resellernya siapa aja, sehingga dia bisa datang ke reseller tersebut terus jualin produk gua juga dong, gitu. Next. Di bulan, di akhir tahun dia berhasil next nambahin jadi 837 reseller. Jadi dia pilih top-topnya, top-top resellernya, dia approach, make a deal, dia nambah 150-an reseller gitu. Dan ini top reseller semua yang belum berjualan produknya dia. Gitu ya. Kasus ketiga, next. Tentang, ini pricing nih, ya kan. Ya kita percayalah pricing salah satu faktor yang menentukan barang kita dibeli orang atau enggak, selain product quality dan sebagainya. Jadi ceritanya ini ada brand R ya, brand R dia mau jadi nomor 1 brand di kategori vitamin. Boleh next. Mohon maaf saya harus sedikit ini ya, menutup-nutupi, tapi ini datanya benar, cuman brandnya saya anggaplah ini namanya brand B sama brand R ya. Brand Bobby sama brand Robby ya, gitu ya. Oke, jadi si brand R ini Robby dia nomor 3 nih secara market share. Terus dia tanya, terus gimana caranya dia mau jadi nomor 1 ngejar brand B? Boleh next. Nah, jadi kita lihat brand R ini sebenarnya harganya dia tuh udah murah, 62.000. Ya, 62.000. Kompetitornya terasa mahal, 130.000 gitu. Tapi kompetitornya ini salesnya bagus banget gitu ya. Udah senyum-senyum udah ketahuan semua produknya ya, anggapnya nggak tahu ya. Jadi pas dilihat, wah ternyata ini yang 60 kapsul nih yang laku. Kalau 60 kapsul jadinya per kapsulnya cuma 2.000, sementara dia 4.000. So apa yang dia lakukan, kita ngobrol, based on data ini, kita coba deh bikin promosi, bikin paket-paket bundling. Next. So kira dia bikin paket yang 2 kali 15 tablet, 2 kali 15 tablet, 12 kali 10 tablet. Dia bikin paket bundling ini dijual di e-commerce. Hasilnya dari 79% dalam sebulan. 1,9 miliar jadi 3,4 miliar. Gitu. Hanya dari bikin paket bundling. Gitu ya. So itu kira-kira 3 hal yang bisa aku share, banyak banget yang sebenarnya yang kita bisa lakukan di melalui data ini. Cuma nanti kalau saya ceritain sampai gala dinner nih kita acaranya kan. Nanti kita bisa ngobrol di setelah sesi ini, boleh next. Intinya saya mau bilang bahwa kalau kita punya data yang baik, data yang bersih, digabung sama eksekusi yang baik juga, hopefully kita bisa thriving di dalam dunia e-commerce ini. Next. Ini saya, Hanindya Nandrata, boleh di scan kalau mau connect di LinkedIn, bisa DM saya juga di situ. Ada email saya juga boleh, Bapak Ibu hubungi. Kami senang banget bisa bantu teman-teman brand khususnya di FMCG. Hopefully kita bisa di kategori lainnya juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Data atas informasinya. Tadi jadi menarik ya, yang pertama
mengenai retail dan yang kedua itu mengenai FMCG. Dan tadi teman-teman pasti pada notice dua-duanya itu sebenarnya intinya gimana sih cara brand atau company itu bisa increase revenue. Ya, menarik sekali. Yang satu via finance, yang satu lagi via market insight. Nah, sebelumnya saya mau buka tanya jawab dulu dari teman-teman, mungkin bisa sebutkan nama, perusahaan dan pertanyaannya apa. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mau nanya nih sama Pak Husni sama Pak Drata. Sebenarnya untuk solusi yang ditawarkan ini barusan, itu hanya fokus ke salah satu vertikal aja nggak sih? Kayak tadi Pak Husni bilang retail, terus Pak Drata bilang FMCG. Apakah ini bisa multi, mau F&B kah, mau konglomerat kah, mau misalnya fuel retail, mungkin sekarang udah banyak banget brand atau elektronik. Gimana tuh Pak? Coba mulai dari Pak Husni, nanti dilanjutkan Pak Drata. Thank you Bu Stefani. Jadi kalau dari sisi berangkas sebenarnya kan digital financial services atau financial services secara umum itu bisa digunakan untuk siapapun gitu kan. Itu memang produk yang umum lah. Maksudnya nggak akan terbatas dengan industri atau subsegmen dari industri tersebut. Mungkin yang membedakan nanti cuma dari sisi gimana use case dari masing-masing masing-masing segmen tersebut untuk mengadopsi produk-produk ini. Contohnya tadi saya sempat kasih contoh di situ ada ada marketplace yang bergerak hanya untuk petani ikan gitu misalnya. Kemudian juga nanti misalnya ada e-commerce, ada juga mungkin F&B retailers dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang membedakan hanya nanti kalau misalnya dari petani ikan apa sih yang produk finansial yang paling mereka butuhkan, kemungkinan besar karena mereka produktif, jadi produktif loan mungkin yang akan di-embed di situ. Tapi kalau misalnya retail yang sifatnya kayak F&B, ada ya semuanya lah sebenarnya, payment sudah menjadi kebutuhan dasar lah ya. Cuma mungkin itu nanti juga bisa dikembangkan, mungkin nanti bisa jadi, saya ngebayangin gini lah. Saya ada salah satu e-commerce itu kan juga sekarang masuk ke offline to online, jadi untuk membantu, atau bukan membantu sih, tapi intinya gimana masyarakat yang masih offline ini juga bisa reach the online atau internet business gitu ya. Nah, mereka juga punya saya nggak bisa sebutin brandnya, tapi mereka punya keinginan bahwa warung-warung yang mereka kelola dalam network mereka itu bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pastinya dari sisi yang paling dasar adalah kalau sistem pembayaran. Kemudian yang kedua juga bisa menawarkan pinjaman sih sebenarnya. Juga nanti bisa menawarkan insurance misalnya ke masyarakat-masyarakat yang ada satu level bukan di tingkat metropolitan tapi mungkin di kota kecamatan, itu bisa ditawarkan produk asuransi BPJS dan sebagainya. Jadi untuk vertikal sebenarnya cross vertikal semuanya lah. Cukup luas ya Pak ya? Cukup luas. Terima kasih. Kalau dari Pak Drata sendiri gimana nih? Tadi FMCG tapi mungkin ada insight yang lain? Iya. Prinsipnya sih saya mau mengingatkan kita bahwa di era saat ini yang erat kaitannya dengan big data, itu sangat sayang kalau kita nggak bisa punya datanya atau baca datanya gitu. Jadi yang kami lakukan di kompas.co.id emang kita mencoba memprovide datanya dan kita juga menampilkannya dengan baik supaya bareng-bareng kita bisa mengeluarkan actionable insight gitu. Eksekusinya bisa juga kita bantu karena kita juga ada bisnis e-commerce enabler-nya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau eksekusi sendiri nggak masalah gitu. Nah memang, konsep ini
tentunya akan relevan oleh kita semua gitu ya, pelaku retail. Jadi jangan sampai data itu dilupakan. Nah yang kami punya saat ini memang masih terbatas di dunia FMCG. Apa sih FMCG? Menurut kami itu, kami baru punya data tentang kategori beauty, kemudian F&B, lalu kesehatan tadi health, sama mom and baby gitu. Itu 4 kategori yang udah kita punya itu sejak tahun 2021 kita punya datanya. Jadi dari histori kita bisa belajar, nanti moving forward datanya kita siapin data almost real time gitu. Enaknya almost real time itu akan membantu nanti menganalisa misalnya campaign e-commerce yang gede, contohnya hari belanja online nasional atau double date atau payday. Nah itu kita bisa, oke, payday tanggal 25 sampai tanggal 1 misalnya. Kita bisa analisa perilaku konsumennya di tanggal-tanggal itu kayak gimana. Perilaku sellernya juga kayak gimana. Dari perspektif brand juga gimana perilakunya. Nah, itu kita bisa tahu semua. Bahkan per lokasi kita tahu gitu. Jadi penjualan dari Jakarta dibandingin dengan Medan, dibandingin dengan Bali, kayak gimana sih, gitu. Kalau kita punya satu klien yang dia punya toko online, jualannya makanan beku, frozen food gitu di online, kan itu susah ya, harus instan. Tapi kita lihat, oh ternyata kompetitornya di beberapa kota udah ada, dan dia belum ada. Ya udah kita buka. Kita kerjasama sama gudang kecil di sana, kita provide di sana juga, gitu. Buka di lokasi-lokasi tertentu. Jadi ya penting banget data supaya kita nggak salah ambil keputusan gitu, Bu Stefani. Terima kasih. Selain tadi kan berhubungan sama data ya. Nah kalau dari sisi Pak Husni sama Pak Drata sendiri, keamanan data itu di platformnya masing-masing itu mungkin bisa di-share ke teman-teman seberapa aman data yang disimpan dan sudah sampai mana kepedulian dari brand dari Pak Husni sama Pak Drata sendiri untuk menjaga privacy itu. Boleh. Oke, gantian ya ceritanya. Oke, ya kalau dari kami sebenarnya data-data yang kami tampilkan ini data publik. Artinya data publik apa? Bapak Ibu bisa aja melakukannya sendiri. Misalnya buka salah satu e-commerce, marketplace, terus diklik, oh lihat produk ini harganya berapa, total terjualnya berapa, tiap hari dicatetin terus, bisa aja. Jadi nggak ada data yang emang rahasia sifatnya. Semua memang public data, kita cuma bantu collect, kita bantu bersihkan datanya, kita tampilkan, kita bantu creating actionable insight. So in terms of security, ya hampir minim ya, kita nggak terlalu ini, cuman emang kalau itu bisa diakses oleh istilahnya kalau orang itu ambil dari kami ya, kami yang boncos gitu ya. Tapi ya itu urusan kami lah, tapi dalam perspektif brand nggak perlu khawatir tentang keamanannya sih. Baik, thank you. Kalau dari sisi kami agak sedikit berbeda karena kita highly regulated industri ya. Jadi memang informasi bukan kita nggak ngelola informasi, yang lewat kita itu biasanya kita minta izin sama user. Misalnya ini perlu akses ke user yang bersangkutan datanya, ya kita minta izin dalam bentuk konsen. Jadi memang ada konsen. Yang kedua, secara proses dan organization itu memang kita juga mengacu pada regulator. Jadi ada OJK itu ada, kalau di sistem pembayaran ada PJP 1, PJP 2, PJP 3. Itu kita mengacu pada aturan-aturan di situ, dan kita juga sudah certified di PJP tersebut. Kemudian yang ketiga dari sisi standar internasional juga ISO 27001 misalnya, ya kita harus masuk juga ke situ, kita juga harus secara organisasi certified. Jadi memang kalau untuk konteks pembayaran, pinjaman dan sebagainya memang kalau di Brankas memang kita harus dealing dengan itu sih, dan itu kita penuhi dengan beberapa certification dan aturan yang dibuat oleh baik lembaga internasional maupun lembaga nasional. Baik, berarti semuanya yang berhubungan sama finance memang lebih regulated ya Pak ya. Dan tadi kalau Pak Drata karena itu public information jadi aman-aman aja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Iya. Ya,
Selamat siang, nama saya Henry, saya kolega Stephanie dari Capillary Tech. Saya ada pertanyaan ke bapak-bapak dua-duanya, jadi masing-masing ada pertanyaannya. Ya, yang menarik dari Pak Drata tadi adalah platform bapak bisa capture data gitu ya, dari berbagai macam platform e-commerce. Nah itu saya pengen tahu bagaimana meng-capture data tersebut, metodenya. Kemudian seberapa detail data yang di-capture. Dan seberapa banyak insight yang bisa di-share ke klien Bapak. Kemudian untuk Pak Husni, ya dunia finance kan growing Pak ya. Tadi ada beberapa macam service yang bisa ditawarkan seperti lending, insurance gitu ya. Dan ini ditawarkan ke retail. Nah itu pertanyaan nomor satu, kalau lending dan insurance ini kan ada prosesnya ya, ada due diligence-nya gitu. Nah itu bagaimana prosesnya kalau misalnya Bapak mau onboard retail misalnya, retail fashion gitu ya, untuk jualan lending misalnya, itu seberapa proses seperti apa dan seberapa rumit gitu ya. Kemudian nomor dua, kita mungkin sering lihat ya, dunia finance tuh sekarang mengalami pertumbuhan yang pesat, dalam artian teknologi yang dikembangkan juga banyak, kayak misalnya di blockchain Pak ya, itu kan ada DeFi gitu ya, yang bisa provide DeFi juga banyak. Nah itu bagaimana nanti Brankas bisa support teknologi seperti itu, karena kayak central bank saja kan udah mulai percobaan tuh Pak ya, si CBDC ya. Nah itu gimana nanti sinkronisasinya gitu dengan teknologi tersebut. Ya terima kasih. Terima kasih. Pak Husni mau mulai duluan gantian? Oh iya boleh. Jadi kalau boleh saya ulang pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya applicability dari menerapkan financial services ini di retail. Sekompleks apa sebenarnya proses onboardingnya ya mungkin ya yang ditanyakan. Jadi balik lagi saya mungkin pertama dari Brankas kita partner dengan bank. Jadi bank A, bank B, bank C, bank either itu bank swasta nasional maupun bank BUMN dan seterusnya. Itu kita sudah dalam agreement dengan mereka. Nah, ketika dalam konteks ini sebenarnya kalau dari sisi konteksnya mereka ini ingin kalau dulu mereka itu kan sebenarnya reach out ke kita nih, ke end customer untuk jadi customer perbankan itu melalui cabang. Kemudian ada internet banking, kemudian ada mobile banking. Nah sekarang mereka punya pilihan sebenarnya dengan apa yang disebut embedded finance ini. Mereka cukup mempublish produk mereka, pinjaman, pembayaran dan seterusnya untuk bisa diakses oleh ekosistem yang lain yang di luar financial services. Nah itu konteksnya adalah kita nantinya akan membantu partner, dalam hal ini adalah retail, untuk onboard sebagai partner dari bank tersebut. Prosesnya KYB, knowing your business, itu aja sih. Jadi dari sisi bisnis, apakah retail ini doing the normal business atau another kind of business. Intinya KYB lah, seperti kita melakukan KYC juga. Tapi yang perlu saya pengen garis bawahi di sini adalah retail ini bisa punya new revenue source atau new source of income dari kerjasama dengan financial services ini dalam bentuk insentif. Bisa berbentuk per acquisition, bisa berbentuk transaction. Bayangin kalau per acquisition mungkin cuma one time ya. Acquisition 1 juta new customer, you get something X. Tapi kalau misalnya per transaction, setelah mereka terakuisisi dan mereka pakai produknya, nanti per transaction itu ada insentifnya terus menerus sampai ya bisa dihitung lah, nanti kita bisa jabarkan lebih detail. Pertanyaan yang kedua, saya jam ke pertanyaan kedua tentang gimana blockchain teknologi atau distributed ledger atau decentralized finance atau macam-macam lah teknologi. Dari sisi Brankas kita memang karena kita di DFS lagi-lagi kita masih merujuk pada regulatory, jadi
saat ini kan bank sentral masih menggodok CBDC tadi, Central Bank Digital Currency. Jadi nanti kita tunggu itu aja sih. Jadi kalau begitu itu sudah sedikit lagi diinikan, nah kita baru akan masuk ke dunia itu. Gitu. Kira-kira Pak. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Baik, makasih Pak Hendri ya Pak ya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kami kompas.co.id bisa mendapatkan data-data dari platform e-commerce. Jadi prinsipnya kami adalah perusahaan teknologi yang emang specialty-nya di data crawling Pak. Jadi kita bikin data crawler atau bikin data scraping gitu. Prinsipnya apa yang Bapak Ibu bisa lihat di website apapun itu, kita bisa ambil datanya. Dalam konteksnya marketplace, biasanya marketplace punya nama produk, punya harganya, punya jumlah barang terjual, lokasi, review, rating, nah itu semua kita bisa ambil. Nah tinggal nanti insight-nya dari situ memang macam-macam Pak. Tadi 3 saya sampaikan, yang lainnya kita bisa lihat promo monitoring misalnya gitu. Nah tadi pricing udah disebutkan, location, di mana kita bisa tahu. Jadi memang banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita punya data-datanya. Kita saat ini memang lagi mencoba juga supaya platform ini dibantu sama AI. Jadi nanti Bapak Ibu bisa prompting, kita bisa kasih insight-nya begitu. Nah mudah-mudahan nanti segera launch juga nih Pak. Semacam ChatGPT tapi di-embed dalam dashboard-nya. Gitu. Oke, menarik sekali. Oke, kayaknya waktu udah mau ini ya, next session ya. Oke, terima kasih banget kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini Pak Husni, Pak Drata, yang sebelum makan siang kita dapat ilmu, belajar tentang financial dan juga market insight. Nah sebelum saya kembalikan ke MC, saya juga mau closing nih tadi karena udah di opening sama pantun, saya juga udah prepare nih. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Oke, kita berikan aplaus yang meriah buat para panelis dan juga Ibu moderator yang cantik ini ya. Kami mohon tetap di panggung dan saya panggil Pak Saiful untuk menyerahkan bingkisan souvenir dari Hipindo. Boleh maju di depan Pak untuk bisa difoto nanti. Satu-satu ya Pak. Oke, silakan media dan panitia untuk mengabadikan. Foto bersama Ibu Stefani, Pak Saiful juga para pembicara. Gak apa-apa Pak, boleh dipegang biar ada Hipindo Retail Summit-nya Pak. Oke silakan. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Husni dan Pak Drata yang sudah membagikan sharingnya yang menarik ya siang ini.